beliin kamu batik motif parang. Gimana Mas Dede? Bagus kan? Ih, warnanya norak gitu, kayak taplak meja. Taplak meja ini tuh batik parang. Filosofinya itu seperti kamu menghargai para raja serta menjadi petua agar manusia tidak pantang menyerah. Ya ampun kak, aku nggak mau. Aku maunya yang simple, netral, gak banyak motif kayak gitu. Lagian siapa juga sih yang masih peduli batik zaman sekarang? Dara, coba deh, ini ibu ada batik, motifnya bagus loh. Bu, please deh, aku tahu ibu suka batik, tapi itu bukan gayaku. Iya Dara, ayah aja kalau berangkat ke kantor pakai batik kelihatan keren aja tuh. Masa kamu nggak mau? Nak, batik itu bukan sekedar gaya. Ia adalah identitas, setiap helainya membawa sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi kehidupan yang adiluhung. Besok kita ke rumah nenek, kamu pakai batik ini ya. Iya tuh, Dara ngambek nggak mau pakai batik, katanya malu. Dara, kamu gak mau coba batik yang diberikan oleh kakakmu? Enggak, aku. Buat apa? Lagian aku gak suka batik, kelihatan kuno. Dara, kamu gak boleh gitu. Kalau kamu aja suka, masa kamu gak, kenapa? Iya Dara, coba dulu. Awalnya kakak juga kurang suka kok, tapi setelah kakak coba ternyata menarik juga. Apa sih? Ibu selalu bandingin aku sama kakak. Kamu kenapa Dok di sini sendirian? Iya Nine, aku sebel sama ibu. Ibu maksa aku kalau aku harus suka sama batik. Padahal kan pendapatku juga kalau aku nggak suka batik nggak apa-apa. Emangnya kenapa kamu gak suka batik? Batik itu kuno Nek, jadinya aku nggak suka. Aku kan anak Gen Z, nggak suka pakai kayak gitu. Gak kuno Dara, zaman sekarang batik itu banyak motifnya. Jadi kita bisa nyesuaiin sama selera kita. Tapi Nek, Udah ayo sekarang ikut nenek ke pengrajin batik. Bu, apakah membatik itu susah? Kan saya tanya, Bu, apakah membatik itu susah? Membatik tidak susah kalau kita cinta dulu. Semua dilandasi dengan cinta, ikut melestarikan budaya. Kalau adanya pasti mudah. Apalagi kita membatik itu kan pakai sabar, terus tenang. Tanpa itu tidak jadi. Karena membatik itu pakai cinta. Cinta dulu berarti ya. Berarti cintai lestari budaya kita, ikut melestarikan. Jadi kita cinta, nanti kita akan mudah untuk menulis di atas kain serat apa batik. Benar-benar yang dikerjakan dengan tangan, bukan dengan alat modern. Itu namanya batik atau membuat titik tadi. Kan pembatik, Ibu sudah membuat beberapa motif. Ibu sebagai pelaku usaha atau ibu yang melestarikan budaya, ikut melestarikan budaya batik. Ibu itu sudah mempunyai beberapa motif cipta yang sudah dipatenkan. Itu Ibu punya 5 motif. Satu diantaranya ini yang Ibu canting ini adalah ceplok mawar. Yang keduanya Ibu segara penyu. Yang ketiga sinom asem. Itu ada, semuanya itu sudah dipatenkan. Dalam arti sini mempunyai hak cipta, kekayaan intelektual. Kalau untuk motif yang lain, motif itu Bu Lina bisa bikin sesuai dengan pesanan-pesanan
dari konsumen mau dibikinkan batik apa. Cuman yang baru dipatenkan sementara 5 motif tadi. Apakah ada kesulitan dalam penggunaan warna alam? Sebenarnya kesulitan sih tergantung kita cara mengaplikasikan ya. Sebenarnya tingkat kesulitannya hanya pewarna alam itu tidak bisa sekali kita ngelir atau nyetem itu jadi harus berulang-ulang untuk menguatkan pewarna itu untuk nempel di serat kainnya. Jadi memang beda dengan yang sintetis, cukup 1, 2, 3 kali dia akan keluar, tapi kalau alam itu lebih dari 5 kali pencelupan untuk dapat benar-benar kuat. Ya, itu menurut saya itu tingkat kesulitannya di situ. Sudah berapa lama Ibu membatik? Ibu sebenarnya baru sih 2019 Ibu ikut pelatihan di UKM Provinsi. Ibu ikut pelatihan selama 5 hari membatiknya. Setelah itu Ibu lanjut berkarya atau berproses. Jadi awal membatik itu 2019 sampai sekarang alhamdulillah kita berproses. Karena tanpa proses kita tidak jadi melestarikan budaya. Batik itu memang susah, apalagi prosesnya yang rumit. Satu, kedua mungkin ketakutan di pemasaran, karena kan mesti mahal ya. Kenapa batik mahal? Batik tulis karena kita jual prosesnya, bukan jual kain. Dan di situ kita harus juga ambil peluang bahwa setiap proses membatik itu kita harus jual, kan itu jual gombal ya, berarti kita harus ngegombal juga. Maksudnya ngegombal itu Bu Lina harus bikin motif yang bisa ada filosofi di setiap motif. Jadi memang benar-benar biar motif itu hidup, biar motif itu bisa mempunyai makna, kita harus pakai filosofi, ada cerita di dalam itu. Nek, ternyata batik itu bukan sekedar motif dan kain ya. Iya, Nduk. Pada zaman dahulu, Batik adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai kain, tapi juga sebagai simbol makna dan nilai. Batik hadir dalam setiap momen penting seperti kelahiran. Dalam tradisi Jawa, bayi yang baru lahir dibadong menggunakan kain batik. Pernikahan yang umumnya para pengantin menggunakan kain batik sebagai jari, hingga kematian. Ia tumbuh menjadi tradisi, jadi ciri yang cuma dan melekat di budaya Indonesia. Dek, kamu kenapa? Kak, setelah aku mendengarkan cerita dari nenek, aku jadi kepikiran kalau batik itu bukan benda kuno yang harus dilupakan. Nah, kamu sudah mulai paham ya? Iya kak, batik itu nggak kuno ya, justru keren. Itu deh. Nah, sekarang kamu tahu kan, batik itu bukan hal yang kuno, tapi batik itu hidup. Maksud dari hidup itu apa ya kak? Ia hidup dalam tradisi, tumbuh dalam budaya, dan menyinari keindahannya yang adiluhung. Nek, aku boleh bawa batik ini ke kota nggak buat bagiin ke teman-teman aku, biar teman aku tahu kalau batik itu nggak kuno. Tentu saja, bawalah yang banyak, Nduk. Ini juga buat kamu dan buat bagiin ke teman-teman kamu ya. Makasih ya Nek. Ibu tolong pilihin batik buat anak muda ya. Yang kemarin tuh gimana sih? Hai guys, iya nih outfit aku hari ini keren nggak? Dara baru kelihatan nih. Baru pulang kampung, Dar. Iya. Lu sekarang beneran pakai batik. Lu tuh dulu paling anti tahu kalau sama batik. Juga kaget sih, tapi aku sadar kalau batik itu punya cerita panjang. Nah, seriusan, gue pikir batik itu cuma bisa buat acara formal aja. Wah Dara, keren banget batiknya, beda dari biasanya. Iya nih, lagi nyoba suasana baru, ternyata nyaman juga dipakai. Bener banget, sekarang tuh aku lihat banyak banget anak-anak muda yang pakai batik. Iya nih, aku juga mau pakai batik, biar kayak mas-mas Jawa, tapi aku nggak punya batik. Oh iya guys, ini aku bawa oleh-oleh dari nenek aku. Aku mau. Itu dia. Aku mau. Mau kok, Cak? Mau. Dosa Dara, ini buat kami. Yakin nih free, ntar tiba-tiba lu tagih.
Nah ya tuh. Ya enggak lah, buat kalian kok. Kalau free sih gue mau. Ya ambil aja ini. Pas boleh. Ngambil. Enggak ah, gue udah berubah pikiran. Coba dulu tahu Sil, siapa tahu Haikal suka. Kan dia dari Jawa. Hah, emang iya? Ya udah deh kalau gitu gue mau ambil saringan Haikal aja mau. Apaan sih?